Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Lose Lydia. Selamat pagi Cuantau. Apa kabarnya Lose Lydia pada hari ini? Baik sekali. Wah, sungguh luar biasa ya. Kabar kita semua baik-baik. Adik-adik di rumah juga apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik semua ya. Dan pada saat ini kita bersyukur ya, karena kita boleh kembali beribadah walau secara online ya. Yuk kita sama-sama akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan bagi setiap kami boleh bersama-sama diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan kami juga boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik bersama-sama ya kita akan baca ayat Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat.
Minggu hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan Hari Minggu, hari Tuhan. hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Hari suci dan teduh. Ya, contoh hari ini kita mau memuji Tuhan dengan semangat, ya, karena hari ini kita mesti bersuka cita karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk apa? Beribadah, Oh bertemu iya, Tuhan, masa. memuji Tuhan ya bersama-sama keluarga di rumah, anak-anak di rumah. Kita akan bangkit berdiri dengan memuji Tuhan ya. Ayo yang di rumah bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, oh sukacitaku. Pertama nanti kita pakai nyanyi dulu, lalu yang kedua kita pakai gerakan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pom 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 pom. Nah, Cuanto yang nyanyi nanti langsung dia yang apa gerakannya ya. Ya, Nanti adik-adik di rumah ikutin gerakannya dengan semangat tentunya ya. oh sukacitaku, pam pam pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, akan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku.
Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Masih tetap bersukacita dan masih adik-adik di rumah tetap berdiri ya. Nah, contoh punya kekasih jiwa gak sih? Kekasih dalam hati gitu. Wah, saya belum punya loh, Sir. Iya. Nah, kita semua anak-anak Tuhan pasti punya kekasih jiwa kita. Siapa itu loh, Sir, kekasih Tuhan, jiwa kita? Tuhan Yesus. Karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Makanya disebut di situ adalah kekasih jiwa kita. Kita akan angkat satu pujian, Yesus kekasih jiwaku. Nanti kita nyanyi dulu ya, contoh seperti biasa, baru pakai gerakan. Oke. Oke, anak-anak di rumah ya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Yuk, kita pakai gerakan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ya, adik-adik silakan duduk. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Ada dua cara yang kita dapat memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, anak-anak bisa masukkan ke dalam amplop, lalu nanti pas kita ibadah bersama-sama, anak-anak bisa masukkan ke dalam kantong kolektor. Lalu yang kedua, anak-anak bisa titip ke orang tua untuk transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Oke? Sambil kita memberikan persembahan, kita akan angkat satu pujian, persembahan kami. Persembahan kami pada hari
persembahan kami yang kami bawa kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan menerima dengan segenap hati, dan biarlah persembahan ini juga Tuhan boleh menjadi pelebaran pekerjaan-Mu di gereja kami ini ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, orang tua kami dalam setiap pekerjaan mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Ini persembahan kami Tuhan yang kami bawa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik dipersilahkan bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama ya membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus ada di hati kita, dan kita terus lakukan firman Tuhan itu. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi adik-adik, papa mama, opa oma semua. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Adik-adik udah siapin Alkitabnya? Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 19. Sekarang kita dengerin firman Tuhan ya. Adik-adik, sebelum dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami boleh memuji Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, di Alkitab ada diceritakan seorang panglima dari negeri Syria. Dia orang yang hebat, orang yang pintar, dan disayang oleh tuannya. Namanya Bapak Naaman. Tapi coba adik-adik lihat. Sekarang Bapak Naaman mukanya lagi sedih. Kenapa ya? Karena Bapak Naaman sedang sakit. Badannya penuh dengan luka. Bapak Naaman sedang sakit kusta adik-adik. Saat itu orang kalau sakit kusta belum ada obatnya adik-adik. Bapak Naaman sangat sedih. Nah, di rumah Bapak Naaman ada satu orang gadis, anak perempuan Israel yang membantu istri Naaman.
Ketika dia melihat Bapak Naaman sedang sedih, gadis itu memberitahu istri Naaman, "Ibu, di Samaria ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan Naaman. Namanya Nabi Elisa. Coba Bapak Naaman pergi menemui Nabi Elisa." Lalu Bapak Naaman mendengarkan kata gadis kecil itu. Dia pergi dan bersiap-siap untuk menemui Nabi Elisa. Setelah sampai di Samaria, Bapak Naaman pergi ke tempat Nabi Elisa. Tapi ketika sampai di tempat Nabi Elisa, bukan Nabi Elisa yang keluar, tapi pelayan Nabi Elisa. Pelayannya bilang kalau Bapak Naaman disuruh pergi ke Sungai Yordan dan mandi di sana sebanyak 7 kali. Nah, Bapak Naaman jadi marah adik-adik. Dia kesel. Kenapa bukan Nabi Elisa yang keluar, tapi malah pelayannya? Coba kalau Bapak Nabi Elisa yang keluar. Dia berdoa, terus aku jadi sembuh. Lagi kenapa harus mandi di Sungai Yordan? Sungainya kan kotor. Kenapa nggak pilih sungai yang lain yang lebih bersih? Lalu Bapak Naaman mau pergi adik-adik. Tapi prajuritnya Bapak Naaman kasih tahu ke Bapak Naaman, "Tuan, kalau tadi Tuan disuruh yang lebih sulit, disuruh yang lebih susah, Tuan juga pasti lakukan kan supaya Tuan bisa sembuh? Apalagi sekarang Tuan cuma disuruh mandi di Sungai Yordan. Kenapa Tuan gak coba aja mandi di Sungai Yordan?" Nah, akhirnya Bapak Naaman berpikir, iya, benar juga. Ya udah deh. Akhirnya tadinya Bapak Naaman mau pergi, gak jadi adik-adik. Dia pergi ke Sungai Yordan, seperti yang dikatakan pelayan Nabi Elisa. Lalu dia mandi di Sungai Yordan adik-adik. 1 kali. Belum sembuh. 2 kali. 3 kali. Nah, tadi disuruh berapa kali adik-adik mandinya? Iya, 7 kali. 4 kali. 5 kali. Belum sembuh. 6 kali. Lalu dia mandi lagi. Sampai 7 kali. Setelah 7 kali, wah, ternyata benar adik-adik, semua penyakitnya hilang, semua luka-lukanya jadi sembuh. Sekarang Bapak Naaman sudah sembuh. Wah, Bapak Naaman senang sekali adik-adik. Lalu Bapak Naaman pergi menemui Nabi Elisa. Dia mau memberi hadiah yang banyak kepada Nabi Elisa. Dia berpikir kesembuhannya itu dapat dibayar atau digantikan dengan semua hadiah yang dia bawa. Tapi Nabi Elisa gak mau terima hadiah yang diberikan oleh Bapak Naaman. Nabi Elisa bilang kalau kesembuhan yang didapat oleh Bapak Naaman adalah dari Tuhan, bukan dari Nabi Elisa. Lalu Bapak Naaman pulang dengan senang, dengan bersuka cita, dan dia memuji Tuhan. Dia bilang, gak ada Allah lain yang seperti Allahnya orang Israel. Adik-adik, kenapa Bapak Naaman bisa sembuh? Karena ada gadis kecil yang menceritakan tentang Nabi Elisa kepada Bapak Naaman. Nah, gadis kecil itu mau menceritakan tentang Tuhan yang berkuasa untuk menyembuhkan Bapak Naaman. Adik-adik juga bisa loh menceritakan tentang Allah berkuasa kepada orang lain. Adik-adik bisa menceritakan kepada papa, kepada mama, kepada teman-teman, kalau Tuhan juga berkuasa. Apa contohnya? Adik-adik, Tuhan berkuasa menjaga adik-adik, menjaga papa mama. Saat ini adik-adik sama papa mama semua masih diberi kesehatan. Nah, adik-adik masih bisa beribadah di rumah secara online, ya kan? Nah, bagaimana adik-adik mau nggak menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain, kepada teman-teman, kepada siapa saja?
Nah, sekarang kita baca ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, untuk aktivitasnya, Lause udah nyanyiin satu lagu tentang Bapak Naaman. Nanti adik-adik ulang lagi ya di rumah, adik-adik nyanyiin, lalu adik-adik rekam. Nanti adik-adik kirim ke Lause Komsel masing-masing. Terima kasih. Disembuhkan Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tolong kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mau menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain, kepada papa mama, kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik sudah dengerin firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita percaya dan yakin bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Apapun masalah adik-adik, apapun penyakit adik-adik, kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Nah, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Bapa terima kasih. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Tuhan terima kasih, Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh mengasihi kami, Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami sudah juga belajar dari firman Tuhan, bahwa kami diajar untuk percaya kepada Tuhan. Meskipun ada tantangan, meskipun ada masalah, kami tetap harus percaya Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sebentar lagi akan kembali dalam aktivitas kami. Tuhan pimpin setiap kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan, ketemu lagi bersama Lause. Tuhan memberkati. Bye-bye.